Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Perintah atasan, ingat, atasan kita di muka bumi ini adalah Tuhan. Anda harusnya lebih dulu mementingkan perintah atasannya, ini perintah Tuhan, daripada perintah pimpinan Anda. Karena jujur aja, saya ini mengalami menjadi korban daripada kelakuan para penegak hukum yang diatur sama pimpinannya. Akhirnya apa? Mereka mempertontonkan tentang kelemahan. Saya ini adalah calon di penjara 2 bulan. Padahal katanya saya melanggar undang-undang Sisinas. Kalau undang-undang Sisinas itu ancamannya adalah 10 tahun. Saya akan kejar ini. Jujur aja saya akan kejar. Saya tidak akan berhenti untuk mempertanyakan. Dasarnya memutus 2 bulan dari ancaman 10 tahun itu apa? Jangan sampai yudikatif ini dipermalukan oleh ulah oknum-oknum. Jadi tolong Bapak Mahkamah Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, dan para Hakim Agung, mulailah kita berpikir secara jernih. Ya, bangsa kita ini sudah masyarakat kita ini sudah tidak semuanya bodoh. Ya, saya keberatan untuk menerima hukuman ringan. Kalau memang saya terbukti bersalah, jatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman. Kalaupun Anda mau mengurangi, tolong dilihat. Sejak dari sidang pertama saya melawan terus. Ya, karena saya merasa tidak bersalah. Saya tidak punya ijazah palsu. Saya dituduh memalsukan ijazah. Saya tidak pernah menggunakan gelar palsu. Penggunaan gelar itu, gelar akademi, itu adalah kita melamar pekerjaan atau kita mencari pinjaman, ya, atau kita apa ya, istilahnya saya menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan itu, sedangkan penulisan gelar. Sekarang saya sudah, makanya jadi pengacara kan saya sudah punya gelar. Jadi yang saya lihat di sini, hakim yang namanya Judis Faksi sudah memutus bahwa saya bebas murni karena tidak terbukti. Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbukti, tidak ada satupun bukti. Yang mereka pakai hanyalah asumsi dengan melihat huruf SH. Ya, padahal SH itu banyak sekali terjemahannya. Susah hidup, ya. Memang sarjana hukum. Tapi ingat, selain daripada sarjana hukum ada juga susah hidup. Ya. Ada juga seperti saya ini, PAMnya adalah Sangya Hinato. Ya. Kemudian ada lagi sekolah hukum. Ada lagi spesialis hukum. Jadi tidak bisa kita mengasumsi atau persepsi, harus didukung dengan alat bukti. Apalagi Mahkamah Agung itu, tolong ya, maaf kalau saya salah, tapi setahu saya Mahkamah Agung itu tidak punya kewenangan untuk menilai bukti material, tidak punya kewenangan untuk menilai dari itu fakta-fakta persidangan, ya, tidak punya karena mereka itu adalah judes jur. Mereka itu hanyalah melihat kelakuan hakim atau keputusan hakim yang salah. Nah sekarang ini JPU ini kan ancaman 10 tahun. Pada waktu JPU mengajukan tuntutan 3 bulan. Artinya kalau hakim Judis Faksi memutuskan 3 bulan itu, berarti Judis Faksi ini sudah masuk angin. Artinya sudah kemakan sogok. Karena kenapa? Ancaman pidananya 10 tahun. Kalau 2 bulan, 3 bulan itu harusnya diterjemahkan bahwa inilah, ya, inilah sebetulnya anggota dewan yang sedang dulu di dewan sana yang sedang sekarang membahas masalah undang-undang. Disitulah harus diteliti baik. Berarti si jaksa ini malu
malu untuk menuntut apa ini? Bebas. Atau tidak menuntut apa-apa kepada orang. Yang sudah terlanjur dia bawa ke persidangan. Ini memang kita tahu bahwa kalau dia tuntut persidangan, jadi seolah-olah ya berarti selama ini jaksanya salah dong. Memang salah. Makanya saya mohon kepada Bapak Kapolri, terlebih-lebih yang memang punya bidang untuk menetapkan seseorang polisi jadi penyidik, tolong diseleksi dan disortir. Begitu juga Jaksa Agung. Pak Jaksa, bawahan Anda yang punya wewenang untuk menunjuk orang jadi JPU, Jaksa Peneliti, itu harus ditatar dulu. Jadi sebetulnya bukan undang-undang yang harus dibetulin, ya, tetapi mental dan moral daripada tulang punggung atau ujung tombak dari penegakan hukum. Nah, demikian di pengadilan. Jangan karena dia gelar sarjana hukum melamar jadi hakim langsung diterima tanpa diberikan bekal pengetahuan dan bekal moral. Begitu ada hakim yang membuat putusan yang sudah jelas-jelas orang ini tidak terbukti, kemudian tadi dia buat jadi terbukti, itu harusnya dihukum. Hukum gantung. Ya, hukum mati mereka. Jadi sebagai aktivis penggiat hukum pojok kebenaran, jangan pernah ngancam saya dengan hukuman ringan. Karena justru saya akan nyanyi terus. Apa alasannya mau dari 10 tahun menjadi 2 bulan? Putusan Mahkamah Kasasi itu 2 bulan. Terlebih-lebih saya lihat dari SPP pengadilan pengaju itu, putusannya adalah hakim tunggal dari Mahkamah Agung. Lah, aduh, benar-benar ini parah negara kita. Saya baru-baru ini alhamdulillah berhasil melakukan protes terhadap perkara yang benar-benar tidak masuk di dalam hukum tapi dipaksa-paksakan. Karena itu kepada para pengikut setia dari pengacara Guntur Laremba dalam edukasinya, saya ingin Anda terus menonton video-video saya, lalu Anda jadikan sebagai pelajaran. Yang baik Anda ambil, yang tidak baik Anda jangan ambil. Ya. Yang melaporkan itu perkara saya adalah Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian oleh polisi, dia tidak perlu melihat formilnya. Dia cuma lihat, oh ada laporan, langsung dia proses. Meskipun tidak memenuhi unsur dalam formil, ya, itu tetap diolah dan dipaksakan sampai saya jadi tersangka bersama istri. Kemudian diterima dan diteliti oleh JPU dari Kejaksaan Negeri setempat. Apa yang terjadi? Sebetulnya sudah jelas. Material yang disampaikan itu maupun formilnya itu cacat. Tetapi mereka anggap itu sudah lengkap. Ini sekali lagi banyak sekali di sana yang tidak beres. Satu, itu pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, penyelewengan terhadap wewenang. Yang ketiga, pemborosan terhadap uang negara. Pak Jokowi tidak pernah melihat dari adanya pemborosan uang negara dari para penegak hukum yang tidak mengerti hukum atau tidak menjalankan hukum. Seolah-olah oke, sidang sekian, hari ini sidang 10 di pengadilan. Coba kalau kita mau telusuri. Tidak semuanya sidang yang ada di pengadilan itu berdasarkan hukum. Hanya berdasarkan apa kepentingan orang per orang. Bisa jadi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah jaksa sudah membawa perkara di pengadilan, ya, walaupun tidak terbukti, dia tetap akan menuntut dengan tuntutan yang ringan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya. Apa maksudnya undang-undang ini dibuat dengan ancaman pidana yang tinggi, kemudian oleh jaksa membuat tuntutan yang begitu rendah? Apa maksudnya? Apakah jaksa ini JPU yang tidak mengerti hukum punya legacy, punya
punya kewenangan untuk menilai atau menurunkan pasal itu. Sementara DPR diam saja, eksekutif, yudikatif diam saja, tidak pernah menjadi pembahasan ini. Padahal itu harus dibahas. Saya prihatin melihat daripada aparatur negara yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, kelakuannya seperti kayak gini. Bagaimana mau nggak terjadi pemborosan anggaran? Anggaran belanja tentang operasional yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan. Kenapa? Karena orang yang disuruh bekerja adalah orang-orang bodoh. Orang nggak ngerti hukum. Nggak ngerti ketentuan. Jadi sekali lagi saya menekankan di sini kepada para petinggi negeri ini yang punya kewenangan, coba kita lebih objektif. Andaikan saya diberi kewenangan untuk membisikkan saja kepada orang-orang penting, saya akan berikan masukan ini. Di negeri ini ada istilah apa? Saksi ahli. Sebetulnya saksi ahli itu diperlukan oleh hukum. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa saksi ahli itu tidak berkata, tidak berucap sesuai keahlian yang benar. Namun mereka itu berkata, berucap sesuai kepentingan. Karena pada waktu mereka menjadi saksi ahli, yang bayar adalah siapa yang meminta. Sehingga kepentingan yang meminta itu yang mereka penuhi. Misalnya, kalau penyidik meminta bantuan kepada saksi ahli, itu kebanyakan disponsori oleh pelapor sebagai korban. Nah, udah pasti saksi ahli yang seperti kayak gitu dapat saja berkata sesuai dengan kepentingan pelapor. Padahal pelapor ini curang. Di mana kajian kita? Di mana litbang terhadap itu? Tidak pernah ada. Jadi saksi ahli itu pada waktu kesaksian di perkara kami, saksi ahli itu tuntas, dia angkat, dia lempar handuk, dia mengaku bukan ahli. Karena saya baik sebagai terdakwa maupun sebagai pengacara terdakwa, saya tanya keahlian, dasar pertimbangannya apa. Jadi kepada bapak-bapak yang menonton video ini, tolong disebarkan untuk edukasi bagi para anggota dewan kita yang terhormat di sana. Mereka sedang berbicara masalah sekedar cerita formil material. Banyak juga di sana sepanjang hari yang berbicara cuma itu saja. Tapi yang lain cuma menghabiskan uang negara karena mereka sudah dipilih hanya supaya korum aja. Bukan karena keahlian mereka atau bukan karena ilmu mereka. Mereka cuma duduk jadi pendengar. Tapi negara membayar mereka pakai uang rakyat. Ini pedis. Sekali lagi kalau kita tetap mempertahankan hal-hal kayak itu, kapan kita menjadi negara yang yang terdidik? Kapan masyarakat bisa kita beri edukasi yang benar? Jadi saya lanjutkan bahwa perkara saya yang sudah berjalan 5 kali persidangan, bahkan sudah diperiksa, sudah dihadirkan saksi, ternyata dihentikan untuk waktu yang belum jelas. Ini karena kami tetap protes. Kami keberatan. Pelapor itu ketua pengadilan memerintahkan kepada pegawainya menggunakan surat tugas dengan objek perkara adalah laporannya, formilnya, laporannya itu adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kalau pasal 27 ayat 3, seandainya ketua pengadilan ini membaca atau mengingat atau mencoba menghormati hukum, harusnya itu dia tidak melakukan pelaporan. Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 hanya boleh dilaporkan oleh orang per orang, bukan lembaga. Jadi kepada masyarakat yang mengikuti acara ini, Anda kalau menemukan di kemudian hari menemukan ada namanya laporan. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE. Ingat, Undang-Undang ITE
pasal 27 ayat 3 hanya boleh dilaporkan oleh yang korban. Ya, korban. Oh, korban yang dirugikan. Nah, ini pembelajaran yang juga tidak benar. Di dalam KUHP itu sudah jelas yang melapor itu adalah korban dan korban yang harus di BAP. Oleh penyidik kepolisian yang menangani perkara ini,